Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Apa slogan kita? Salam satu saudara. Baik para subscriber dan para memberku sekalian yang saya cinta sayangi, kali ini kita akan membuatkan video khusus untuk subscriber saya. Nah, di kolom komentar kemarin saya cek ada pertanyaan, Bang tolong paparkan bagaimana proses terjadinya harga itu settle, sehingga kita tahu mana itu harga baru. Baik abang kakak sekalian, jika ini pertanyaan Anda, simak videonya hingga selesai. Oke ya, kita langsung ke PowerPoint. Oke, langsung saja kita buka PowerPoint-nya. Oke, perhatikan di sini. Jadi kalau kita mau mengetahui bagaimana proses terjadinya harga settle, pertama kita harus tahu misi dari harga. Nah, di sini saya gambarkan permisalan ya. Permisalan harga itu bergerak naik. Nah, sesampainya di sini dia sideways. Nah, lantas bagaimana caranya kita tahu bahwa ini adalah misi harga misalnya? Nah, yang perlu abang perhatikan, analogi kita pada saat harga itu bergerak naik, maka apa kata saya, misinya adalah area resistance. Sementara kalau harga itu bergerak turun, maka misinya adalah titik support. Berarti pada kejadian ini kan harga sedang bergerak naik. Maka tinggal kita cari manakah resistennya. Berarti itulah misi harganya. Nah, untuk mengetahui mana resistennya atau misi harganya, maka kita harus tahu dulu di mana harga ini bergerak atau sideways. Karena sideways inilah kita mampu memahami kemana harga nanti akan bergerak. Atau sideways ini adalah penentuan arah. Nah, kalau kita amati pada gambar, berarti apakah dia bermain di resisten ini? Harga sekarang kan ini ya. Apakah resisten yang ini atau resisten yang ini? Nah, kita lihat secara kasat mata. Maka harga yang sekarang bergerak ini sampai sini, ya, di sini turun, naik. Kita mestinya udah tahu ya bahwa misi harga yang dia maksudkan adalah resistennya yang ini. Kenapa Bang kok milih resisten yang ini bukan yang atas ini atau bahkan yang bawah ini? Alasan yang pertama, ketika harga ini bergerak naik, sesampainya di sini dia turun. Turun menembus resisten ini, ya, turun ke sini, dia naik lagi. Ini artinya apa? Harga akan mensetelkan di area resisten ini, sehingga dia selalu berlawanan ya. Kalau udah turun, nembus area resistennya, maka dia naik kembali. Tujuannya sebenarnya mau settle di area resisten ini. Tapi pertanyaannya, mampukah atau tidak? Nah, bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau keluar dari resisten ini atau dari misi harga ini? Maka akan terjadilah perubahan harga. Baik itu akan menjadi uptrend atau akan menjadi downtrend. Nah, sekarang bagaimana proses terjadinya harga itu sudah settle? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, perhatikan. Ini, garis ini, resisten ini kan kita garis seperti ini ya. Nanti kalau ada candlestick yang impas dengan garis misi harga ini, berarti itulah yang dikatakan dengan settle. Contoh, ini kan sudah lebih ya, melewati dari resisten ini atau misi harga ini. Nah, dia misalnya naik seperti ini, kemudian turun seperti ini. Kalau turunnya itu impas di area resisten ini atau garis ini, maka itulah yang dikatakan transaksi itu sudah settle atau sudah selesai. Nah,
Kenapa Bang dikatakan selesai? Kalau kita jumlahkan secara ilmu matematika, maka kejadian ini, bentar, dari sini sampai ke sini, ini sudah selesai ya, sudah impas ya. Dalam rumus yang kita paparkan kemarin, jika X ditambah dengan Y, maka hasilnya nanti akan jadi sama dengan 0. Kalau X plus Y sudah sama dengan 0, artinya transaksi ini sudah selesai atau sudah settle. Nah, dari sini abang paham seperti apa proses harga itu settle. Nah, kita lanjut. Kalau kita sudah tahu bahwa harga ini sudah settle, maka di candles berikutnya, entah itu candle merah atau itu candle hijau, itulah yang kita sebut dengan harga baru. Ya. Nah, harga baru, bentar. Kalau misal kata harga barunya candle hijau seperti ini ya. Ingat pesan saya, jangan lakukan open perdagangan sebelum Anda mengetahui kemana informasi yang disampaikan oleh candlestick itu sendiri. Misal, di sini nanti menginformasikan penurunan harga. Kalau terkonfirmasi dengan benar, atau didukung dengan signalnya yang juga turun, maka barulah kita eksekusi, barulah kita open perdagangan turun. Nah, kalau yang pertama ini kan harga bergerak naik ya, kemudian di sini sideways, dan kemudian ini settle, maka besar kemungkinan harga akan memberikan informasi penurunan. Sebab apa? Transaksi yang di sini sudah settle, artinya ini sudah selesai. Tinggal ini yang belum selesai. Ini tadi kan kenaikan. Perubahan harga untuk naik. Maka besar kemungkinan nanti di sini harga akan memberikan informasi penurunan. Turunnya kemana ya? Ke sini tadi. Itulah kenapa harga selalu naik. Pas gitu sideways turun lagi. Atau turun lagi sideways naik lagi. Itulah yang saya maksudkan, harga itu sebenarnya selalu berbanding lurus. Apabila tidak berbanding lurus atau keluar dari misi harga atau dari track nolnya, maka akan terjadilah perubahan harga. Nah, jadi yang perlu abang pahami di sini, kita lihat dulu harga sebelumnya bergerak naik atau turun. Kalau harga sebelumnya bergerak naik, maka tariklah garis di area resistance. Berarti di mana harga itu bergerak, itulah misi dari harganya. Atau di mana harga itu sideways, berarti itulah misi dari harga. Nah, nantinya kalau sudah ada candlestick yang impas dengan misi harga tersebut, maka kejadian tersebut atau transaksi tersebut itulah yang dikatakan dengan settle. Nah, kalau transaksi itu sudah settle, apa kata saya? Maka di candles berikutnya itulah harga baru. Ya, dari sini paham ya. Jadi kalau di sini sudah settle, maka besar kemungkinan di candle berikutnya akan memberikan informasi penurunan sehingga dia turun kembali ke harga yang kemarin sini. Nah, dari sini bisa abang pahami ya. Nah, baik abang kakak sekalian, silahkan di playback video ini 2 atau 3 kali. Saya rasa abang mampu memahami proses terbentuknya harga settle dan proses bagaimana harga itu berubah menjadi uptrend atau downtrend. Intinya apabila tidak seimbang pada misi harga, maka akan terjadi perubahan harga. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.